Pemirsa, aksi tipu-tipu dengan menyamar sebagai anggota aparat penegak hukum ini kembali terjadi. Kali ini pelaku terbilang berani karena membual sebagai perwira tinggi polisi bintang 3. Lalu bagaimana pelaku beraksi? Selengkapnya dalam ulasan khas seragam perkara berikut ini. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Ungkapan ini pantas dilekatkan pada Yusuf Daiman yang mengaku-ngaku sebagai anggota polisi. Tak tanggung-tanggung, pria 41 tahun itu bahkan mengaku-ngaku sebagai perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi alias Bintang 3. Namun, lidahnya mendadak keluh saat kedoknya terbongkar petugas. Mana Bu? Ini nggak ada uangnya Pak yang bilang. Bukan tanpa alasan bila Yusuf Daiman nekat melabeli diri sebagai perwira bintang. Tujuannya satu, mengelabui calon korban demi mereguk kepokan rupiah. Feby Dinar, salah satu korban Yusuf Daiman, angkat bicara. Waktu awal kenal, tiba-tiba langsung sodorin kartu nama itu, si komjennya itu. Saya enggak, bukan saya yang banyak tanya justru, tapi dia yang banyak bercerita bahwasannya dia ini seorang komjen gitu. Ada dia perkenalkan ada perempuan yang dia bilang itu istrinya, istrinya mana nggak tanggung-tanggungnya si komjen ini bilang istrinya ini mantan pejabat Bapepti Eselon 2. Gitu kan, dengan ya meyakinkan saya seperti itu gitu. Akhirnya dia cerita dia punya kolateral sebanyak hebatnya 30 triliun loh, dia bilang. Nanti bisa kita sama-sama cek di salah satu bank BUMN tuh. Komjen Pol Yahya Amudiarto, demikian Yusuf Daiman memperkenalkan diri ke orang-orang termasuk kepada Feby. Pun dengan istri pelaku yang mengklaim sebagai pejabat Eselon 2 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Untuk lebih meyakinkan Feby, pelaku sesumbar sanggup menyediakan dana investasi hingga 30 triliun rupiah. Syaratnya, Feby harus dapat menunjukkan dana 1 miliar rupiah yang disimpan di rekening Feby. Oke, yakin dong saya di situ. Oh ini bener, berarti kan skema yang seperti ini memang yang seharusnya gitu, karena kan hanya dilihat kemampuan kita untuk memulai proyek, apa sih modal kita kan, saya pikir tadi seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan polisi yang melakukan tindakan kriminal, apalagi kalau kemudian masyarakat sipil yang bertindak tanduk seperti polisi lalu memainkan kewenangannya untuk mengelabui masyarakat, kita langsung menyikapi mereka tidak sebagai seorang sahabat. Kita justru merasa terintimidasi, merasa sepenuhnya berada di dalam kendali si oknum atau si sipil yang menyamar sebagai polisi itu. Sehingga kalau kita sudah berada pada posisi yang tidak lagi seimbang, sudah berada pada posisi di bawah, maka memang secara psikologis kita lebih gampang untuk dikelabui, lebih gampang untuk dimanfaatkan oleh pihak yang berada pada posisi yang lebih tinggi daripada kita. Meski oknum komjen abal-abal itu mencoba meyakinkan Feby, namun calon mangsa kali ini tak mau kalah langkah. Bahkan, Feby kemudian mencium gelagat tak beres. Ada satu juga kecurigaan saya sih. Jadi ada salah satu orang yang dia perkenalkan yang bawa berkas untuk menunjukkan bukti kolateralnya. Itu nyodorin saya sama Rizky itu selik penarikan. Kita slip penarikan, kita dipaksa, bukannya dipaksa, kita diminta untuk tanda tangan. Tanda tangan aja dulu Bu ini gitu kan. Tapi saya berpikir, kok ini slip penarikan ya yang saya mesti tanda tangan nih. Karena saya udah mulai curiga lah gitu kan. Sengaja agak saya salahin tanda tangannya,
daplek seperti tanda tangan saya gitu kan. Nah di situ ada tulisan lagi, saya disuruh si Rizky ini disuruh tulis lagi 1 miliarnya. Semakin ini dong saya semakin bertanya kan, kok untuk menarikin 1 miliar sementara dengan dana yang dia minta 1 miliar itu gitu kan. Kecurigaan Feby bertambah begitu ia memperoleh informasi bila pelaku tengah berusaha memperdayainya. Akhirnya saya koordinasi sama kakak saya. Kebetulan kakak saya kan ada dinas di Menhan, ya kolonel. Akhirnya saya minta tolong sama kakak saya, coba tolong cari tahu ini. Bener gak sih yang di atas nama kartu nama ini gitu kan. Kakak saya bilang, ada pun bukan Komjen, Kombes dengan nama ini. Betul, dinasnya di Mabes. Feby bersyukur luput dari jebakan Yusuf Daiman yang hampir membuatnya merugi ratusan juta hingga 1 miliar rupiah. Meski begitu, Feby sedikit terpeleset karena terlanjur mentransfer dana sebesar 35 juta rupiah untuk sebuah mobil operasional yang ditawarkan Yusuf. Namun, hingga kini mobil tersebut tidak ada wujudnya. Menyusul terbongkarnya angkal bulus pelaku, identitas Yusuf Daiman dikuliti. Bila berkaca dari kartu tanda penduduk yang dimiliki, Yusuf baru akan berumur 42 tahun pada bulan Juni mendatang. Rasa-rasanya terdengar janggal, di usia itu sudah menyandang bintang 3. Selain itu, di kolom pekerjaan juga tertulis sebagai karyawan swasta. Akal-akalan Yusuf Daiman semakin terang karena selain tidak memiliki kartu anggota Polri, ternyata ia juga berpredikat residivis. Atribut yang dikenakan polisi bukan sembarang pajangan, tapi atribut itu merefleksikan kekuatan, perkasaan, kemampuan menguasai keadaan, dan segala macam bentuk kedikdayaan lainnya. Nah, sementara masyarakat sipil, termasuk saya, tidak memiliki atribut semacam itu. Jadi secara otomatis kita bisa bayangkan ketika kita atau masyarakat atau paling tidak saya bertemu dengan polisi yang berseragam, secara psikologi saya akan berada pada posisi lebih rendah daripada dia. Nah, ini kan memunculkan lagi-lagi bahan evaluasi bagi kita. Nah, relasi yang tidak seimbang atau timpang macam itulah yang kemudian bisa disalahgunakan oleh oknum maupun oleh masyarakat sipil yang menyalahgunakan seragam untuk tujuan kejahatan mereka. Yang bisa diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini ada 2 orang. Yang pertama inisialnya YD alias YA, umur 41 tahun. Kemudian yang bersangkutan ini juga merupakan residivis pada tahun 2010 yang lalu terkait dengan kasus penggelapan kendaraan roda 4 dan divonis pada saat itu 1 tahun 4 bulan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Bukan sekali 2 kali ini saja aksi tipu-tipu dengan menyalahgunakan atribut aparat serupa yang dilakukan Yusuf Daiman terjadi. Sudah saatnya masyarakat dituntut awas agar tak mudah terperdaya.